Dalam kesunyian malam yang tak bernama, di antara detak waktu yang tersembunyi, terdengar bisikan halus dari jiwa-jiwa yang tak terikat dunia. Para wali yang tak dikenal oleh dunia membisikkan rahasia nafas kepada langit. 7 hela nafas, 7 doa sakral yang tak tertulis dalam kitab-kitab biasa. 1 nafas mengandung kekuatan rahmat. 1 nafas menggetarkan alam tak kasat mata. Dan 7 nafas ini bukan hanya tentang udara yang masuk dan keluar, tapi tentang gerbang menuju kedekatan yang hakiki dengan sang pemilik ruh. Kau yang tergerak untuk mendengarkan ini bukan sekadar menonton video, tapi tengah dipanggil oleh dimensi terdalam dari jiwamu sendiri. Siapkah engkau untuk membuka satu persatu tabir rahasia ini? Duduklah tenang, hirup udara dengan kesadaran, sebab perjalanan ini bukan biasa. Ini adalah jalan para wali. Bab 1. Nafas sebagai gerbang menuju Allah. Nafas sesungguhnya bukan sekadar tarikan dan hembusan udara yang kita lakukan secara otomatis setiap saat. Ia adalah jembatan halus yang menghubungkan ruh kita dengan Sang Pencipta, pengantar pertama yang membawa setiap insan lebih dekat kepada hakikat kehidupan. Para wali yang telah menapaki jalan spiritual lebih dalam menyadari bahwa dalam setiap nafas terkandung peluang untuk mengenal, mengingat, dan menyerahkan diri secara penuh kepada Allah. Mereka mengajarkan bahwa dengan kesadaran penuh, setiap tarikan nafas menjadi wujud penghambaan, dan setiap hembusan menjadi doa yang terbisik dengan penuh kerendahan hati. Nafas yang terjaga dan dipenuhi dengan zikir menjadi alat suci untuk membersihkan jiwa dari debu dunia dan membawa cahaya terang ke dalam kalbu yang gelap. Ketika nafas diatur dengan penuh kesadaran, ia berubah menjadi getaran halus yang mengalirkan energi kehidupan dari dunia fana menuju alam ketuhanan. Para wali membagi nafas mereka menjadi 7 tahap, masing-masing merupakan langkah-langkah spiritual yang mengantarkan jiwa lebih dalam ke ranah makrifat. Setiap helaan nafas tidak lagi menjadi rutinitas tanpa makna, melainkan doa yang terselubung dan pengakuan yang lembut akan kehadiran ilahi. Mereka menghirup tidak hanya udara, tetapi juga nur cahaya yang menghidupkan setiap sel dan memurnikan batin. Nafas mereka menjadi saksi atas perjalanan spiritual yang penuh keikhlasan dan kesungguhan, di mana setiap detik menjadi sakral dan terhitung dalam perjalanan menuju Allah. Tidak semua orang memahami bahwa nafas bisa menjadi ibadah. Bagi para wali, nafas adalah simbol pengorbanan dan kepasrahan. Dalam kesendirian dan keheningan, mereka duduk menata nafas, menyelaraskan ritme tubuh dan jiwa, hingga terwujud sebuah komunikasi yang hening namun penuh makna dengan Allah. Nafas mereka seperti doa yang tak bersuara, tetapi menggema di langit dan diterima oleh malaikat. Ini bukanlah amalan sembarangan, melainkan suatu seni spiritual yang memerlukan ketekunan dan ketulusan. Sebab setiap nafas yang dilantunkan dalam keheningan, itu mengukir kedamaian dan ketenangan di dalam hati yang paling dalam. Lebih jauh, nafas yang dipenuhi zikir adalah perisai yang melindungi jiwa dari gelombang kesedihan dan kegelisahan dunia. Para wali yang mampu mengendalikan nafasnya akan mampu menjaga hatinya tetap lembut di tengah badai kehidupan, karena mereka tahu bahwa di balik setiap nafas terdapat rahasia kekuatan dari Allah yang Maha Pemurah. Nafas yang diiringi doa dan pengingat kepadanya menjadi benteng batin yang menolak keputusasaan, menggantinya dengan keyakinan penuh bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah titipan yang sementara. Dalam latihan ini, setiap helaan nafas adalah meditasi jiwa yang membawa ketenangan hakiki dan cahaya yang membimbing langkah menuju kebahagiaan abadi. Maka dari itu, setiap orang yang ingin menapaki jalan spiritual seperti para wali harus memulai dari menyadari nafasnya sendiri. Bangunlah dalam keheningan, duduklah dengan hati yang penuh pengharapan, tarik nafas dalam-dalam dengan penuh kesadaran, dan biarkan kalimat tauhid atau doa yang tulus mengalir dari dalam hati bersamaan dengan setiap hembusan. Ketika nafas menjadi alat doa yang hidup, ketika jiwa menemukan irama dan ritme yang selaras dengan alam semesta, saat itulah pintu-pintu rahasia terbuka dan perjalanan spiritual yang sejati dimulai. Nafas menjadi gerbang, dan dari sana setiap insan dapat memasuki dimensi cinta ilahi yang tanpa batas.
Berbab 2, doa yang tidak diucapkan tapi didengar oleh langit. Ada jenis doa yang tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, tapi mengguncang langit dengan getaran cinta yang begitu dalam. Doa-doa ini tidak diucapkan melalui lisan yang fasih, tetapi dibisikkan dalam sunyi, di kedalaman kalbu yang telah hancur karena rindu kepada Tuhannya. Inilah yang diajarkan para wali, bahwa doa terbaik bukanlah yang lantang disampaikan di hadapan banyak orang, melainkan yang lirih, dituturkan dalam senyap, tanpa kata, hanya dengan isyarat hati dan linangan air mata. Mereka memahami bahwa Allah Maha Dekat dan tidak butuh suara keras untuk didengar. Cukup dengan gerakan batin yang tulus, maka permohonan telah sampai, lebih cepat dari kilat, lebih halus dari angin. Doa-doa rahasia itu terbagi menjadi 7, dan masing-masingnya diselaraskan dengan 7 nafas suci yang dijaga penuh keikhlasan. Doa pertama adalah permohonan sederhana, namun sangat dalam. Ya Allah, bimbing nafasku agar tidak melupakanmu. Para wali memulai dengan ini karena mereka tahu betapa mudahnya hati manusia terhijab oleh dunia. Nafas yang tidak disertai ingatan kepada Allah adalah nafas yang kosong, hampa, dan tak berarti. Maka doa ini menjadi pondasi agar setiap hela dan hembus menjadi pengingat bahwa hidup ini hanya bernilai jika ada Allah di dalamnya. Doa kedua adalah bentuk penyerahan penuh. Tuhanku, ambillah dari dalam diriku apa saja yang Engkau benci. Ini bukan permintaan ringan. Ia adalah ketundukan total, di mana seorang hamba bersedia melepaskan apapun, meski itu sesuatu yang disukai ego. Para wali tidak menawar cinta Allah dengan syarat. Mereka ikhlas dibersihkan, meski melalui derita, karena mereka tahu hanya hati yang bersih yang mampu mencintainya dengan murni. Doa ini menyentuh langit karena lahir dari keberanian spiritual yang sangat langka. Keberanian untuk melepaskan, bukan menggenggam. Doa ketiga adalah permohonan untuk disucikan dari dalam. Sucikan aku dengan cahaya dari nafas yang Engkau titipkan. Para wali tidak pernah merasa diri mereka suci, bahkan setelah ribuan rakaat dan jutaan zikir. Mereka justru merasa kotor, malu, dan tidak layak. Dari rasa itulah mereka memohon agar nafas yang keluar dari diri mereka tidak membawa hawa nafsu, tetapi membawa nur. Mereka tidak ingin nafas mereka menjadi penyebab lalai, tapi justru menjadi sebab bangkitnya ruh. Di saat dunia mengajarkan untuk membanggakan amal, para wali memohon agar amal mereka disembunyikan dan hanya Allah yang menilainya. Kemudian doa keempat dan seterusnya hingga doa ketujuh. Bukan lagi permintaan, ia berubah menjadi pernyataan cinta, kerinduan, pengakuan bahwa diri ini bukan siapa-siapa tanpanya. Ada doa yang hanya berupa air mata dan ada pula doa yang hanya berupa diam panjang dengan dada yang bergetar. Doa-doa inilah yang menggetarkan arsy karena ia tidak bersumber dari kata, tetapi dari hakikat. Inilah seni berdoa yang diajarkan oleh para wali, bahwa sejatinya Allah tidak melihat bunyi doa, melainkan cahaya keikhlasan yang terpancar dari jiwa hamba yang sepenuhnya menyerah dan rindu. Bab 3. Rahasia nafas pertama, nafas tauhid. Segala perjalanan spiritual yang agung selalu bermula dari satu pengakuan suci, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Inilah inti dari segala zikir, inti dari segala doa, dan inti dari setiap helaan nafas para wali. Nafas pertama yang mereka latih bukan sekadar untuk menyebut nama Allah, tetapi untuk mengosongkan diri dari segala ilah lain yang pernah menghuni hati. Dunia, harta, kedudukan, cinta yang fana, semuanya harus terlebih dahulu dilepaskan. Saat mereka menarik nafas dalam-dalam dan melafazkan dengan hati, La ilaha illallah, itu bukan hanya ucapan, melainkan pembebasan jiwa. Ia adalah pernyataan perang terhadap segala bentuk ketergantungan yang bukan kepadanya, dan penyerahan total kepada satu-satunya zat yang berhak disembah. Nafas ini bukan sesuatu yang dilatih sekali dua kali. Para wali melakukannya sepanjang hayat, karena mereka tahu bahwa tauhid bukan hanya kalimat, tetapi cara hidup, cara bernapas, cara berpikir, dan cara memandang dunia. Setiap pagi mereka duduk dalam keheningan, lalu menarik nafas penuh kesadaran. Saat itu dunia seakan berhenti. Tidak ada yang lebih penting dari perjumpaan antara hamba dan Tuhannya.
Dengan la ilaha illallah di setiap tarikan dan hembusan, mereka menghancurkan berhala-berhala tersembunyi dalam diri sendiri, ego, keinginan, ketakutan, bahkan cita-cita yang tidak selaras dengan ridha Allah. Mereka belajar melepaskan hingga hanya tersisa satu, cinta kepadanya. Apa yang terjadi setelah itu bukanlah ketenangan yang palsu, tapi kelegaan yang sesungguhnya. Nafas yang sebelumnya penuh sesak oleh ambisi dan harapan duniawi, kini menjadi lapang dan ringan. Nafas tauhid menyembuhkan luka batin yang bahkan tidak disadari. Ia seperti pelita dalam gelap yang menerangi sisi-sisi terdalam jiwa yang sebelumnya dibalut kabut. Para wali yang menghidupkan nafas ini tidak mudah gelisah. Mereka bisa tenang di tengah badai, bisa tersenyum di tengah kehilangan, karena mereka telah menemukan sandaran yang sejati, bukan pada makhluk, tetapi kepada Sang Khalik. Ketika seseorang menghidupkan nafas tauhid, ia akan mulai melihat dunia bukan sebagai tujuan, tapi sebagai jalan. Hati yang telah menyatu dengan kalimat ini tidak mudah tertambat. Ia mencintai tapi tidak melekat. Ia bekerja tapi tidak berharap balasan selain darinya. Ia berbuat baik tapi tidak menuntut pengakuan. Nafasnya menjadi cermin dari keyakinannya bahwa semua yang ada ini hanya bayang-bayang dari wujud Allah yang Maha Tunggal. Inilah ketenangan yang dicari semua orang, tapi hanya bisa diraih oleh mereka yang berani menundukkan ego dan berkata dalam hati, "Cukuplah Allah bagiku." Latihan spiritual ini bisa dimulai oleh siapa saja. Duduklah dalam keheningan sebelum fajar, tarik nafas perlahan dan dalam hati ucapkan, La ilaha illallah. Lalu tahan sejenak, rasakan kalimat itu menyebar dalam dada, menggetarkan ruhmu. Hembuskan dengan pelan dan niatkan bahwa segala yang selain Allah keluar bersamaan dengan itu. Lakukan ini 7 kali setiap hari dan lihat bagaimana hatimu akan perlahan berubah. Inilah nafas pertama para wali, nafas yang mengikat mereka kepada Tuhan dan melepaskan mereka dari dunia. Nafas yang bukan hanya menyehatkan tubuh, tetapi membangkitkan ruh. Bab 4, nafas kedua, nafas syukur. Setelah nafas pertama mengokohkan tauhid di dalam jiwa, maka nafas kedua hadir sebagai tangga untuk naik ke derajat syukur yang hakiki. Syukur bukanlah sekadar ucapan Alhamdulillah yang terucap di bibir, tapi getaran dalam dada yang menyadari betapa segala sesuatu, bahkan nafas itu sendiri, adalah anugerah yang tak ternilai. Para wali tidak pernah membiarkan nafas mereka berlalu tanpa syukur. Mereka menghirup nafas dengan kesadaran penuh bahwa tidak semua orang diberi kesempatan untuk hidup. Dan mereka menghembuskan nafas sambil berterima kasih karena masih diberi waktu untuk bertaubat, mencintai, dan mengabdi. Nafas mereka bukan sekadar hidup, tapi juga persembahan cinta kepada Sang Maha Pemberi. Dalam laku para wali, nafas kedua dimulai dengan ucapan lirih dalam hati. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan, baik bahagia maupun duka, sehat maupun sakit, lapang maupun sempit. Mereka tidak memilih-milih kondisi untuk bersyukur, karena mereka tahu bahwa semua yang datang dari Allah pasti mengandung hikmah, meski kadang dibungkus dengan ujian. Bagi mereka, syukur adalah bentuk keimanan tertinggi, menerima dengan ikhlas dan memuliakan apapun yang Allah takdirkan, bahkan jika itu menyakitkan. Dalam syukur ada penerimaan yang meluruhkan keluh, dan ada keikhlasan yang mencairkan segala bentuk perlawanan batin terhadap kehendaknya. Syukur yang dihembuskan dalam nafas menjadi sebab terbukanya pintu-pintu langit yang tidak bisa dijangkau oleh amal fisik semata. Ketika para wali menyatu dengan rasa syukur di dalam diri mereka, keberkahan datang tanpa diminta. Rezeki mengalir bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk kejernihan hati, kejernihan pikiran, dan ketenangan jiwa yang tidak bisa dibeli. Allah telah berjanji dalam firman-Nya, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Dan para wali membuktikan janji ini dalam kehidupan mereka. Nafas syukur mereka menjadi kunci pembuka keberlimpahan, bukan karena mereka meminta, tetapi karena mereka menerima dengan tulus. Melatih nafas syukur adalah cara paling halus untuk mengubah nasib. Duduklah di tempat yang sunyi, tarik nafas perlahan, dan dalam hati ucapkan Alhamdulillah. Rasakan kalimat itu meresap ke dalam dada. Biarkan ia membuka ruang hening dalam dirimu,
tempat di mana engkau bisa mengakui semua nikmat yang terlihat dan yang tersembunyi. Ulangi ini 7 kali dan latih setiap hari. Kau akan melihat bahwa keluhanmu berkurang, hatimu menjadi lebih ringan, dan hidupmu perlahan dipenuhi kedamaian yang datang bukan dari luar, tapi dari dalam. Inilah kekuatan dari nafas syukur. Ia tidak mengubah keadaan secara langsung, tapi ia mengubah dirimu. Dan dari sanalah seluruh semesta ikut menyesuaikan. Dalam nafas kedua ini, para wali mengajarkan bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk bersyukur, dan setiap nafas adalah doa yang bisa menjelma jadi keberkahan. Mereka tidak menunggu hal besar untuk bersyukur, bahkan melihat matahari terbit, mendengar suara hujan, atau merasakan angin yang lembut sudah cukup membuat mereka meneteskan air mata. Karena mereka sadar, semua itu adalah tanda cinta dari Tuhan yang tak pernah berhenti memberi. Dan siapa yang mampu hidup dalam kesadaran semacam ini, maka ia telah memasuki gerbang rahasia para kekasih Allah, yang nafasnya pun menjadi pujian, dan diamnya pun menjadi ibadah. Bab 5. Nafas ketiga, nafas pengampunan. Ada kalanya manusia merasa begitu berat memaafkan dirinya sendiri. Ia membawa beban masa lalu, luka-luka yang dipendam, dan dosa-dosa yang diam-diam ia sesali dalam keheningan. Nafas ketiga yang diajarkan para wali adalah nafas pengampunan. Sebuah nafas yang tidak hanya memohon ampun kepada Allah, tapi juga mengajarkan bagaimana berdamai dengan diri sendiri. Dalam nafas ini, para wali menarik udara dalam-dalam, dan dalam batin mereka mengalir kalimat, Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Mereka tahu bahwa ampunan Allah lebih luas dari lautan, dan lebih lembut dari belayan seorang ibu kepada anaknya. Nafas ini bukan hanya tentang dosa, tapi tentang harapan. Para wali tidak pernah merasa aman dari kesalahan, meski amal mereka seperti gunung. Justru karena itu, mereka senantiasa mengiringi setiap detik kehidupan dengan istighfar. Bagi mereka, istighfar bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kematangan ruhani. Mereka mengerti bahwa selama ruh masih berada di jasad, maka potensi untuk khilaf selalu ada. Maka mereka tidak pernah sombong atas amal dan tidak pernah berputus asa atas dosa. Nafas pengampunan adalah cara mereka menjaga kebeningan hati agar tidak tertutupi oleh debu-debu kesalahan yang kecil namun bisa menumpuk menjadi dinding antara hamba dan Tuhan. Nafas pengampunan ini dilakukan dalam suasana paling sunyi. Di antara 2 waktu saat dunia mulai sepi dan cahaya senja mulai meredup. Di momen itu, para wali duduk dalam diam, memejamkan mata, dan menarik nafas panjang seraya berucap lirih dalam hati. Ampuni aku ya Rob, atas semua yang kusembunyikan dan yang tampak. Mereka tidak hanya meminta ampun atas perbuatan, tetapi juga atas niat yang salah, atas bisikan iri, atas pandangan mata yang keliru, dan atas detik-detik yang terbuang tanpa zikir. Setiap hembusan nafas menjadi permohonan agar Allah membersihkan seluruh lapisan jiwa mereka. Dalam nafas ini seorang hamba belajar untuk menerima kelemahannya tanpa membenci dirinya. Ia belajar bahwa jatuh adalah bagian dari perjalanan menuju Allah dan istighfar adalah cara untuk bangkit. Nafas pengampunan tidak menjadikan manusia rendah, justru mengangkatnya ke derajat hamba yang jujur, karena mengakui kesalahan adalah awal dari keikhlasan. Para wali tidak menampakkan kesucian, tapi mereka sibuk membersihkan diri tanpa henti. Mereka menangis bukan karena dunia, tetapi karena takut tak diampuni oleh Tuhan yang mereka cintai lebih dari apapun. Dan air mata mereka mengalir bersama nafas yang lirih, menjadi zikir yang tidak diketahui siapapun kecuali Allah semata. Maka siapa yang ingin menapaki jalan para wali, hendaknya menjadikan istighfar sebagai nafas harian. Tariklah nafas perlahan dan dalam hati ucapkan, Astaghfirullah. Biarkan kalimat itu menyentuh sisi terdalam jiwamu. Rasakan beban yang luruh, duka yang perlahan mencair, dan dada yang mulai lapang kembali. Tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk mendekat kepada Allah. Justru dalam ketidaksempurnaan, kita datang membawa tangis dan Allah menyambut dengan pelukan. Inilah rahasia nafas ketiga, bahwa pengampunan tidak selalu datang dari langit yang bergemuruh, tetapi dari hembusan nafas seorang hamba yang menunduk dengan jujur dan tulus di hadapan Rabb-Nya. Bab 6. Nafas keempat, nafas keikhlasan.
Keikhlasan adalah mutiara paling langka dalam perjalanan ruhani. Ia tak tampak di mata manusia, tak terdeteksi oleh pujian atau celaan, tetapi terasa di hadapan Allah yang Maha mengetahui isi hati. Nafas keempat yang diajarkan oleh para wali adalah tentang bagaimana menyelipkan keikhlasan dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Saat mereka menarik nafas, mereka menghadirkan niat. Ya Allah, jadikan setiap langkahku hanya karenamu. Dan saat mereka menghembuskannya, mereka melepaskan semua harapan selain ridhanya. Dalam keheningan zikir mereka, tidak ada ambisi tersembunyi, tidak ada tujuan duniawi, hanya cinta yang suci kepada Sang Maha Abadi. Para wali mengajarkan bahwa amal tanpa ikhlas hanyalah debu yang berterbangan. Indah di mata manusia, tapi tidak berbobot di sisi Tuhan. Mereka lebih memilih amal kecil yang tulus daripada amal besar yang diselipkan niat tersembunyi. Nafas keikhlasan adalah latihan batin yang tidak bisa dipelajari dalam buku, tapi harus dirasakan melalui perjalanan panjang dengan jatuh bangun, muhasabah, dan tangisan di malam hari. Keikhlasan tidak muncul seketika. Ia tumbuh pelan-pelan melalui pembiasaan untuk berbuat tanpa ingin dilihat, memberi tanpa ingin dibalas, mencintai tanpa ingin memiliki, dan taat tanpa berharap imbalan dunia. Nafas keikhlasan ini melatih jiwa untuk tidak reaktif terhadap pujian atau celaan. Seorang wali tetap tersenyum saat dilupakan manusia, karena ia tahu bahwa Allah tidak pernah lupa. Ia tetap bekerja dengan sepenuh hati, meski tidak mendapat pengakuan. Ia tetap mendoakan, bahkan ketika namanya tidak pernah disebut. Karena bagi mereka, satu-satunya tujuan adalah Allah. Nafas ini menjadi pondasi keteguhan dalam ibadah, bahkan saat terasa berat. Karena dalam keikhlasan, seseorang tidak lagi mengandalkan semangat atau suasana, tapi bersandar penuh kepada cinta kepadanya. Nafas ini menumbuhkan ketenangan yang tak tergoyahkan, karena tidak ada lagi yang dikejar selain ridhonya. Dalam latihan spiritual mereka, para wali akan menarik nafas dengan dalam, sambil menyadari bahwa hidup ini singkat. Dalam hati mereka berbisik, "Aku hanya ingin Engkau ya Rabb." Lalu mereka menghembuskannya bersama keinginan-keinginan tersembunyi yang bisa merusak amal. Ini adalah jihad terbesar, melawan ego dalam keheningan. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, tapi Allah mencatatnya sebagai amal yang bercahaya. Nafas ini menyaring niat, membersihkan amal, dan menjadikan setiap perbuatan, sekecil apapun, memiliki nilai di sisi Allah. Maka siapapun yang ingin menapaki jalan keikhlasan, hendaklah mulai dari nafas. Duduklah dalam sepi, tarik nafas dalam-dalam, dan niatkan, "Aku ingin Engkau, bukan selainmu." Ulangi dengan lembut 7 kali. Biarkan kalimat itu menghujam masuk ke dalam kalbu, menggugurkan keinginan-keinginan palsu yang melekat di hati. Saat keikhlasan sudah masuk dalam nafas, maka seluruh hidup akan berubah. Tidak ada lagi kecemasan akan penilaian manusia. Tidak ada lagi keletihan karena haus pengakuan. Yang tersisa hanyalah ketenangan. Ketenangan yang muncul dari keyakinan bahwa apapun yang dilakukan dengan tulus, pasti sampai kepadanya walau tak terlihat oleh siapapun. Bab 7, nafas kelima, nafas cinta ilahi. Ada satu jenis nafas yang tak terlihat namun mampu mengguncangkan takdir dan meruntuhkan tabir hati. Itulah nafas cinta ilahi. Nafas ini bukan hanya sekadar udara yang kita hirup, melainkan energi cinta yang mengalir dari dalam jiwa menuju ke langit yang tinggi. Ketika seseorang menghembuskan nafas dengan penuh kesadaran bahwa cinta Allah sedang menyertainya, maka pada saat itulah seluruh makhluk di langit dan bumi bersaksi bahwa ia tengah berzikir dalam dimensi paling halus. Cinta ilahi bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, melainkan anugerah yang turun ketika hati telah dibersihkan dari ambisi dunia dan nafsu diri. Nafas ini membawa aroma kasih yang lembut, seperti bunga yang mekar dalam kegelapan malam hanya untuk Sang Pencipta. Para wali Allah mengajarkan bahwa untuk mengakses nafas ini, seseorang harus berlatih menghadirkan Allah dalam setiap hembusan nafasnya. Ketika menghirup, ia menyadari bahwa ia menerima kehidupan dari Yang Maha Hidup. Ketika menghembuskan, ia menyerahkan seluruh beban dan cintanya kepada Sang Kekasih Abadi. Maka dalam latihan ini, mereka akan melafazkan,
Ya Wadud, Ya Rahman, sambil menahan sejenak nafas di dada, mengendapkannya dalam kesadaran bahwa kasihnya meliputi segala sesuatu. Zikir ini bukan hanya ucapan, tapi resonansi jiwa yang menyebar ke seluruh alam batin. Saat kalimat ini meresap dalam nafas, bahkan air mata menjadi saksi bahwa cinta ilahi telah menyentuh titik terdalam dalam diri manusia. Nafas cinta ini juga menuntun seorang hamba kepada kelembutan dalam memandang kehidupan. Tak ada lagi kemarahan yang tak perlu, tak ada lagi kesombongan yang mengakar, karena setiap detik menjadi perjumpaan mesra dengan Allah. Bahkan ketika menghadapi kesedihan, seorang yang mengamalkan nafas ini akan merasa bahwa Allah lah yang sedang memeluk jiwanya. Dalam cinta yang hakiki, tidak ada ruang untuk mengeluh, sebab segala sesuatu terasa sebagai surat cinta dari langit yang ditulis dalam bahasa takdir. Inilah sebabnya banyak para kekasih Allah yang wajahnya bersinar, karena cinta ilahi telah menetap dalam denyut nadi dan tarikan nafas mereka. Rahasia terdalam dari nafas cinta ini adalah kehancuran ego. Ketika seseorang telah jatuh cinta kepada Allah, maka tak ada lagi dirinya. Yang ada hanya keinginan untuk selalu dekat dengannya, untuk selalu menjadi cermin dari kasih sayangnya di dunia ini. Nafasnya menjadi doa tanpa kata, gerak tubuhnya menjadi ibadah tanpa paksaan. Ia menjadi tenang seperti air dan tegar seperti batu karang. Bahkan diamnya adalah pujian, dan tidurnya adalah sujud panjang dalam dimensi yang tak terlihat oleh mata dunia. Inilah makam para wali yang sesungguhnya, hidup dalam cinta, mati dalam kerinduan. Maka jika engkau ingin memasuki nafas kelima ini, jangan buru-buru. Duduklah tenang, hadirkan hatimu, dan bisikkan dalam sunyi. Ya Allah, ajarkan aku untuk mencintaimu, sebagaimana para walimu mencintaimu. Lalu tarik nafasmu dalam-dalam, bukan sekadar untuk mengisi paru-paru, tapi untuk menghidupkan jiwamu. Dan saat kau menghembuskannya, lepaskan semua yang bukan Allah dari dadamu. Ulangi ini setiap malam di keheningan yang penuh rahasia. Lambat laun cinta itu akan datang, dan ketika datang, kau takkan pernah sama lagi. Kau akan menjadi manusia baru, manusia yang hidup dengan nafas cinta ilahi. Bab 8, nafas ke-6, nafas penghapus dosa. Dalam kesunyian malam yang dalam, ketika dunia mulai terlelap dan waktu terasa melambat, para wali Allah menarik nafas dengan cara yang berbeda. Ini bukan sembarang helaan nafas, melainkan nafas yang dilandasi oleh rasa penyesalan yang tulus, oleh pengakuan atas kelemahan diri di hadapan Sang Maha Pengampun. Nafas ke-6 ini disebut sebagai nafas penghapus dosa, karena setiap hembusannya adalah letupan kejujuran jiwa yang ingin kembali suci, kembali bersih. Nafas ini bukan hanya menggetarkan langit, tetapi juga membuka pintu-pintu rahmat yang tersembunyi. Wali-wali Allah mengajarkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Allah untuk diampuni selama hamba itu menarik nafasnya dengan jujur, mengakui kesalahannya tanpa dalih, tanpa pembenaran. Zikir yang mereka ajarkan saat menghembuskan nafas ini begitu lembut, namun mengguncang hati. Astaghfirullah ya Rahman, ampuni aku karena aku telah lupa padamu. Bukan karena kalimatnya yang panjang, melainkan karena hati yang mengucapkannya penuh dengan rasa malu, rasa rindu, dan harapan untuk dipeluk kembali oleh kasih sayangnya. Pada titik ini, seorang hamba tidak lagi menangis karena masalah dunia, melainkan karena menyadari betapa sering ia lalai kepada Tuhannya. Air mata menjadi bagian dari zikir, suara tangis menjadi lantunan paling jujur dalam ibadahnya. Nafas penghapus dosa menjadi cara jiwa untuk melepaskan beban-beban yang selama ini dipikul tanpa sadar. Wali Allah mengatakan bahwa satu hembusan yang diiringi penyesalan lebih bernilai daripada 1000 kalimat istighfar yang keluar tanpa hati yang hancur. Amalan ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Duduk dalam keheningan, menundukkan kepala, menarik nafas perlahan, dan menghembuskannya sembari memohon ampunan. Ini bukan sekadar teknik pernafasan, tetapi perjalanan kembali ke asal jiwa. Setiap kali nafas dilepaskan, seakan-akan dosa pun ikut luruh bersama angin. Para wali menyebutnya nafas pelepasan kegelapan,
karena ia membebaskan jiwa dari belenggu rasa bersalah yang tak kunjung selesai. Dan ketika seseorang mampu menjalani nafas ini dengan tulus, ia akan merasakan ringan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah-olah beban bertahun-tahun luruh dalam satu malam. Allah Maha tahu betapa sulitnya mengakui dosa di hadapannya. Tapi dalam kesulitan itu ada rahmat yang besar. Karena sesungguhnya Allah mencintai mereka yang kembali dalam keadaan hancur, namun tetap berharap. Dan dari harapan yang tulus itulah, ampunan turun seperti hujan yang membersihkan tanah yang kering, membuatnya subur kembali, siap menumbuhkan cahaya. Bab 9, nafas ketujuh, nafas cahaya yang menuntun. Ada kalanya seseorang berdiri di tengah kegelapan batin, tak tahu arah, tak tahu tujuan. Dalam kondisi seperti itu, para arif dan wali Allah mengajarkan satu bentuk nafas yang bukan hanya menjadi penyambung hidup, tapi juga penuntun jalan. Mereka menyebutnya nafas cahaya. Ini bukan sekadar udara yang masuk dan keluar, tetapi hembusan yang membawa petunjuk dari sisi langit menuju ke dasar hati. Nafas ini lahir dari kerinduan yang dalam kepada kebenaran. Saat seorang hamba tidak lagi mengandalkan akalnya semata, tetapi menyerahkan arah hidupnya sepenuhnya kepada cahaya ilahi, maka setiap tarikan nafas menjadi kompas yang membimbing langkah. Dalam jikir-jikir sunyi yang menyertainya, para wali membaca dengan suara nyaris tak terdengar, Allah, Allah, tunjukkan jalanmu padaku. Dan dari kelembutan suara itu, mengalir energi yang terang, menembus lorong-lorong gelap yang selama ini membelenggu pandangan batin. Nafas ini tidak akan menyala kecuali bagi mereka yang benar-benar mencari. Ia tak dapat dipaksakan, tak bisa ditiru dari luar. Ia muncul ketika seorang hamba berhenti berpura-pura tahu dan mulai bertanya dengan kejujuran, "Ya Allah, kemana aku harus melangkah?" Maka seiring helaan nafasnya, cahaya pun turun perlahan ke dalam kesadarannya. Tak selalu berupa jawaban yang jelas, tetapi berupa rasa tentram, keyakinan yang muncul tiba-tiba, atau lintasan hati yang lembut yang menunjukkan jalan. Sebagaimana lentera kecil yang menyala dalam gua, nafas ini tidak serta-merta menerangi seluruh ruang, tapi cukup untuk melihat satu langkah ke depan. Dan cukup satu langkah itu untuk membuat hamba tetap berjalan. Para ahli makrifat mengatakan, cahaya itu tidak akan diberikan kepada yang diam dalam kemalasan. Ia diberikan kepada yang berani melangkah dalam ketidaktahuan, sembari terus bergantung kepada Allah. Karena itu, nafas cahaya bukanlah hadiah bagi mereka yang ingin cepat sampai, melainkan bagi mereka yang siap bersabar menapaki setiap detik perjalanan rohani. Dalam praktiknya, nafas ini sering diiringi dengan meditasi zikir, menarik nafas sambil menyebut Allah, menahan dengan kesadaran penuh, lalu menghembuskan sembari melepaskan semua kecemasan dan kepalsuan. Satu nafas, satu petunjuk, satu tarikan, satu kekuatan. Hingga akhirnya hamba itu mulai mampu melihat bukan hanya dengan mata kepala, tapi dengan mata hati yang telah disinari oleh cahaya dari sisinya. Dan mereka yang istiqomah dalam nafas ini akan menyadari sesuatu yang besar, bahwa dalam setiap detik kehidupan, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Nafas mereka adalah bukti keberadaannya, dan dalam nafas itulah Dia membimbing, menerangi, dan mencintai tanpa suara, tapi sangat terasa. Bab 10, nafas terakhir, nafas kepasrahan sempurna. Ketika seorang hamba telah menempuh perjalanan panjang, melewati gelombang ujian, menghadapi badai keraguan, dan merangkak dalam lorong-lorong keheningan, maka tibalah ia pada satu titik puncak, titik pasrah. Disinilah nafas tak lagi digunakan untuk meminta, bukan pula untuk memahami, tetapi hanya untuk menyerahkan seluruh wujud kepada yang Maha Memiliki. Ini adalah nafas terakhir dalam perjalanan makrifat, nafas kepasrahan sempurna. Pasrah bukan berarti menyerah karena tak berdaya, bukan pula bentuk ketakutan terhadap takdir. Pasrah adalah saat seorang hamba menyadari bahwa seluruh semesta adalah kehendaknya, dan dirinya hanyalah sebutir debu yang sedang menari mengikuti hembusan kasih sayang Tuhan. Nafas ini adalah titik di mana kehendak pribadi melebur dalam kehendak ilahi. Tarikan nafasnya bukan lagi dari dunia,
tapi dari langit yang memanggilnya pulang. Dalam nafas kepasrahan ini, hamba tidak lagi gelisah akan hasil. Ia tidak mengeluh bila doanya belum dijawab, tidak gundah bila jalannya terjal, bahkan tidak takut andai ajal datang menjemput. Ia hidup dalam rasa cukup yang dalam. Seperti bayi dalam pelukan ibunya, tenang, damai dan terlindungi. Nafasnya menjadi zikir tanpa suara. Engkau yang maha tahu, aku hanya hamba yang siap menerima. Para kekasih Allah yang telah mencapai makam ini tidak lagi menyandarkan harapan pada dunia. Mereka tidak terikat pada status, harta, pujian, atau pandangan manusia. Satu-satunya harapan mereka adalah agar Allah ridha atas setiap hembusan nafas terakhir yang mereka hirup. Karena bagi mereka, nafas itu adalah titipan terakhir sebelum bertemu sang pemilik nafas. Disinilah rahasia paling halus tersingkap, bahwa sesungguhnya setiap nafas yang kita hirup adalah perjanjian. Setiap hembusan adalah bukti cinta dari Tuhan yang tak pernah bosan menunggu kita kembali. Maka saat seseorang telah mampu menyerahkan segalanya, dalam cinta, dalam zikir, dalam luka, dalam harapan, maka saat itu pula seluruh langit bersaksi, hamba ini telah kembali dengan selamat ke dalam pangkuan kasih sayangnya. Dan ketika nafas terakhir itu dihembuskan dengan kepasrahan sempurna, seluruh jagat pun menjadi saksi. Ia tidak mati, ia hanya pulang. Pulang ke tempat yang selama ini dirindukannya dalam setiap desah doa dan harapannya. Pulang ke rumah asal, kepada Tuhan yang sejak awal telah meniupkan nafas cinta ke dalam dirinya. Penutup, sahabat jiwa yang lembut, sesungguhnya tidak ada perjalanan yang lebih agung daripada menyadari bahwa nafas yang selama ini kita anggap biasa, ternyata adalah tali penghubung kita dengan Allah. Setiap helaannya adalah ketukan pintu langit. Setiap hembusannya adalah peluang untuk kembali. Maka jangan sia-siakan nafasmu. Jadikan ia zikir, jadikan ia syukur, jadikan ia jalan pulang. Sebab di balik setiap tarikan nafas, Tuhan sedang berbicara dan menunggu kita untuk mendengar. Dan kini, setelah kita menyusuri jejak 7 nafas yang dibisikkan oleh para wali, setelah kita mendengar doa-doa yang tak terdengar oleh telinga dunia, tapi begitu nyaring di pendengaran langit, kita pun tiba di penghujung ziarah batin ini. Sungguh bukan pada kata-kata terletak kekuatan sejati, melainkan pada niat yang murni dan nafas yang disadari. Setiap hembusan yang engkau hirup dengan sadar adalah kesaksian bahwa hidupmu bukan kebetulan, melainkan undangan dari Tuhan untuk lebih dekat, lebih dalam, lebih tenang. Bila engkau telah menemukan getar halus dalam dada saat mendengar ini, itu bukan sekadar emosi, melainkan panggilan ruhani yang ingin dituntun. Jangan abaikan, jangan lupakan. Dalam dunia yang begitu bising, mereka yang mampu mendengar bisikan para wali adalah mereka yang sedang dibimbing menuju hakikat. Terima kasih telah menyertai perjalanan ini. Semoga setiap nafasmu setelah ini menjadi zikir dan setiap diam menjadi doa. Salam kedamaian dari langit jiwamu hingga kita bertemu kembali dalam getaran suci yang tak bernama.